Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar induksi matematika pada bab pertama semester 1 kelas 11 ya, matematika wajib. Nah, mungkin kalian baru mendengar tuh apa induksi matematika, karena sebelumnya di mau tingkat SMP ataupun kelas 10 sebelumnya itu belum ada pelajaran induksi matematika. Nah, pada dasarnya induksi matematika itu sebuah cara pembuktian sebuah pernyataan ya. Apakah pernyataan itu benar atau tidak, maka bisa dibuktikan dengan induksi matematika, dan tentunya bahasa matematika ya ininya. Dengan N-nya biasanya bilangan asli. Nah, nanti kita akan membahas tentang prinsip induksi matematika dan langsung ke contoh bagaimana sih pembuktian pernyataan menggunakan induksi matematika. Pada prinsipnya, induksi matematika itu kan ada beberapa langkah ya. Ada yang namanya langkah awal dan langkah induksi. Nah, sebelumnya kalian mengetahui trik domino nggak? Pada permainan kartu domino ya, kalau kalian bariskan seperti ini. Nah, dibariskan secara rapi. Nah, ketika satu kartu yang paling depan misalnya kita jatuhkan, otomatis kan akan bersinggungan dengan kartu yang lainnya ya ke belakang. Otomatis mereka juga yang belakangnya akan terjatuh. Nah, apa hubungannya kartu domino ini dengan prinsip induksi matematika? Nah, hubungannya adalah jadi ketika langkah satu salah, maka langkah yang lainnya pun ikut salah gitu ya. Ketika salah satu langkah itu benar, langkah awal itu benar, maka langkah yang lainnya pun benar, seperti itu. Nah, itu hubungannya. Jadi satu kesenggol ya kesenggol semua gitu ya. Nah, kita langsung aja ke prinsip induksinya. Di sini kan ada langkah-langkahnya ya. Misalkan kita akan membuktikan sebuah pernyataan, namanya pernyataan N, di mana N-nya adalah bilangan asli misalnya ya. Nah, si Pn ini dikatakan benar jika memenuhi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu langkah awal atau basic step. Langkah awal itu tugasnya kalian yaitu untuk memasukkan bilangan N yang paling sederhana saja, karena kita masih awal gitu. Bilangan N yang paling sederhana, kemudian dihitung, dilihat apakah benar atau tidak. Nah, kalau misalnya benar, berarti konsekuensinya langkah selanjutnya pun harus benar, tapi tetap harus dibuktikan. Jangan langsung, oh berarti langkah selanjutnya benar gitu ya, tapi tetap harus kita buktikan dengan perhitungannya. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah induksi atau induction step. Nah, di sini ada yang namanya PK ya. Ada yang namanya PK dan PK plus 1. Apa itu PK? PK itu dengan K-nya adalah bilangan asli lainnya, bilangan lainnya gitu. Ya, bilangan asli. Misalnya tadi di langkah awal kalian nyobain N-nya 1 gitu ya. Berarti di PK berarti berlaku untuk semuanya, atau kalian bisa nyobain N yang lain. Misalnya 5 atau 3 gitu ya. Kalau itu benar berarti berlaku untuk bilangan asli lainnya, mau 1000, mau 2000 atau berapapun berarti itu berlaku itu. Nah, kemudian PK plus 1 itu pasti benar karena sebelumnya kan langkah-langkahnya benar. Berarti ini juga harus dibuktikan secara matematisnya. Seperti itu gambarannya untuk prinsip induksi matematika. Jadi kesimpulannya dari
prinsip induksi matematika itu membuktikan sebuah pernyataan matematis ya, pernyataan matematis yang dibuktikan dengan induksi matematika. Nah, dengan langkah-langkah, ada langkah awal dan langkah induksi, seperti itu. Nah, kita langsung saja ke contoh ya. Kita langsung ke contoh pertama saja. Nah, soal ini menyuruh kita untuk membuktikan bahwa jumlah n bilangan ganjil positif pertama sama dengan n kuadrat. Nah, bilangan ganjil positif pertama itu siapa aja sih? Bilangan ganjil positif pertama. Ya, ada 1 kan? Ada berapa lagi? 3, ada 5, dan seterusnya gitu ya, sampai dengan tak hingga. Nah, ini kalau dijumlahkan itu harus sama dengan n kuadrat. Nah, bagaimana cara pembuktiannya? Langsung kita ke penyelesaiannya saja. Nah, misalkan soal yang tadi itu kita misalkan pernyataan n ya, dengan n-nya itu bilangan asli. Maka si Pn itu kalau kita matematiskan ya, ke bahasa matematiskan, tadi kan jumlah bilangan ganjil pertama. Ganjil itu kan yang positifnya 1, 3, 5, 7, selanjutnya ada 9, dan seterusnya sampai dengan 2n-1 ini yang terakhir. Itu katanya sama dengan n kuadrat. Benar apa enggak? Tolong dibuktikan dengan induksi matematika. Nah, ini dari mana 2n-1? Nah, 2n-1 itu merupakan pola dari ini. Ini kan bilangan ganjil ya. Coba kita masukkan n-nya. N-nya itu misalnya 5 misalnya. N-nya 5. Berarti 5 kali 2 10, kurangi 1 9. Nah, hasilnya itu si 9 ganjil nggak? Ganjil kan ya. Nah, berarti masuk tuh rumus itu 2n-1 itu ya. Coba kita n-nya yang genap sekarang, misalnya 6 ya. 6 masukkan ke sini, 2 kali 6 12, kurangi 1 11. Nah, 11 masih ganjil kan. Nah, berarti mau n-nya di sini itu mau ganjil mau genap, berarti kalau dimasukkan ke sini tetap hasilnya akan ganjil juga. Nah, ini berarti pola dari ini ya. Kemudian n kuadrat ya, dari pertanyaan tadi kan harus sama dengan n kuadrat. Kita langsung saja ke langkah awal. Tadi disebutkan bahwa langkah awal itu kalian harus memasukkan n-nya bilangan asli yang sederhana. Kita ambil saja 1 ya. Maka n sama dengan 1 itu kan awalnya dari Pn ya. Awalnya kan dari Pn. Kita rubah berarti karena n-nya 1 berarti jadi P1. Kemudian 1 ini dari mana? 1 ini dari anggota pertama. Ambil 1 anggota saja. Kenapa harus diambil 1 anggota? Karena n-nya 1. Kalau n-nya 2, di sini ambil 2 anggota pertama. Paham ya? Itu yang sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan itu sama dengan n kuadrat. Ini ya. Ini kan n kuadrat ya. N-nya kan 1. Jadi 1 kuadrat. Ini ruas kiri dan kanan sama tidak? Sama. 1 sama dengan 1. Nah, coba kita cari lagi dengan n yang lain ya. Misalnya n-nya 2. Kalau n 2 jadinya kan jadi P2 ya. P2, ini jadi P2. Kemudian di ruas kiri kalian ambil 2 anggota pertama dari depan. Ada 1 dan 3 ya. Berarti di sini 1 tambah 3 sama dengan, ini kan ruas kanan ada n kuadrat. Jadi di sini n kuadrat. N-nya berapa? N-nya 2. Jadi 2 kuadrat. Berarti ruas kiri dan kanan sama tidak? Sama ya. Ruas kiri ada 4 hasilnya.
dan ruas kanan pun 4, sama, berarti seimbang. Nah, kalau seimbang kayak gitu, sama, berarti dikatakan langkah awal ini benar untuk sementara ya. Apakah perlu dibuktikan ke langkah selanjutnya, langkah induksi? Perlu, karena harus dibuktikan, jangan mentang-mentang di langkah awal sudah benar, berarti kesana tidak usah dibuktikan. Kita tetap harus membuktikan. Nah, ini untuk contoh lain, N-nya 3 berarti kita ambil 3 anggota pertama dari depan, 1, 3, 5 ya, jumlahin. Sama dengan N kuadrat ini. Jadi 3 kuadrat, karena N-nya 3 kan. Seperti itu, kalau dijumlahkan ya sama. Benar ya, untuk sementara ini. Nah, selanjutnya, untuk langkah kedua, yaitu langkah N yang lain, misalnya N-nya 5, N-nya 7 gitu. Silahkan kalian coba. Apakah nanti sama ruas kiri dan kanannya? Nah, itu. Nah, kemudian kalau udah ke PK, kita ke PK plus 1. Nah, ini ya, PK plus 1. Berarti tinggal ganti aja. N-nya sama K plus 1. Jadi ini. Kalian lihat antara PK dan PK plus 1. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah ini ya, yang tinta merah ini. Nah, ini dari mana ini kira-kira? Nah, yang ini 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai 2 kali 1 itu kan PK ya. PK ini ya, yang ini. Ini itu 1 sampai dengan 2 kali 1 itu sama dengan apa? Sama dengan K kuadrat. Nanti ya. Nah, ini Ibu jelasin dulu yang ini, yang merah. Ini berasal dari ujungnya si PK. Ujungnya PK kan ini ya, 2 kali 1. Nah, ini juga sama sebetulnya. Bentuknya adalah 2 kali 1. Hanya saja si K-nya ini, K yang ini, kalian ganti sama si K plus 1. Ya, itu kan bedanya. Ini dengan ini kan bedanya cuma itu aja. Jadi 2-nya tetap, K-nya kalian ganti sama K plus 1, min 1-nya tetap. Gitu. Ya, jadi ini tambahan, kalau bisa disebutkan ini adalah tambahan. Kenapa harus ada tambahan? Karena ini mintanya sampai PK plus 1 di sini ya. Nah, kemudian yang ruas kanan dari mana? Ruas kanan dari sini nih, dari K kuadrat. Kan awalnya K kuadrat ya. Kan sekarang K-nya ganti sama K plus 1. Kenapa harus diganti? Karena mintanya sampai dengan K plus 1 sekarang, bukan PK lagi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, nah ini si PK itu kan harganya K kuadrat ya. Ya udah, kita turunkan. Tambahan ini kita kalikan ini. 2 kali K kan bisa jadi 2K. 2 kali 1 ya 2, kurangi 1-nya turun ya. Kemudian ini turunkan ulang. Nah, ini mesti bisa disederhanakan nih. 2 dikurangi 1 ya. 1 ya, jadi ini. Nah, yang ruas kiri itu sama aja dengan K plus 1 kuadrat. Ya. Karena ini K kuadrat tambah 2K tambah 1, kalau difaktorkan ya ini. Ya. Nah, ini karena ruas kirinya itu K plus 1 kuadrat,
itu bentuknya sama dengan ruas kanan K plus 1 kuadrat, berarti ini dapat kita simpulkan bahwa pernyataan N tersebut benar. Nah, kalian bisa ingat ini persamaan kuadrat, ini di kelas 10 ya. Ketika A tambah B dikuadratkan itu akan menjadi A kuadrat ditambah 2 kali A kali B gitu ya, jadi 2AB ditambah B dikuadratkan atau B kuadrat. Nah, tadi juga sama. Tadi kan bentuk K kuadrat tambah 2K plus 1 itu sama aja dengan K plus 1 dikuadratkan gitu. Jadi tadi pernyataan N-nya sudah benar ya.